Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas suatu topologi. Bisa kalian lihat di layar kalian. Ini ada sebuah topologi di mana di sini ada dua router. Nah, soalnya ada dua router. Nah, router yang pertama namanya router core, router yang kedua namanya router GPA atau router pelanggan. Nah, router core ini nanti memiliki dua upstream atau dua sambungan jaringan ke atas. Yang pertama satu ke internet, yang kedua yaitu ke router MPR atau router dari perangkat MPR-nya kamera CCTV. Nah, core tersambung ke internet menggunakan HTTP client. Core tersambung ke router MPR menggunakan IP static. Nah, untuk mempersingkat, kita langsung saja kita selesaikan bagaimana cara pembahasan konfigurasinya. Pertama kita buat sambungan dulu dari core ke DHCP ke internet menggunakan DHCP client. Kita buka dulu untuk router mikrotiknya. Kita buka window. Kita masuk dulu ke routernya, pastikan bahwasanya routernya ini sudah terreset. Kalau belum terreset, reset terlebih dahulu routernya. Nah, setelah router kalian reset, sudah dipastikan bahwasanya sudah terisi semua. Pertama yang kita lakukan, nah di sini dari router core atau router utama, router 1 tersambung ke internet menggunakan DHCP client dari Ether 1. Di sini saya menggunakan Ether 1. Oke. Kita ke IP DHCP client, tambahkan DHCP clientnya dari Ether 1. Kita update, oke. Tunggu sampai dapat IP. Nah, ketika sudah dapat IP seperti ini, kita lanjutkan ke DNS. Di sini saya mau tambahkan DNS-nya. Ini karena 88 sudah saya tambahkan 44. Terus allow remote request tentang play. Setelah itu buat persetujuan itu firewall agar yang downstreamnya router ini, router core, bisa tersambung ke internet. Kita buat actionnya mesti kemarin generalnya kita pilih RCNAT chainnya out interface jalur ke internet. Kita satu di sini kita apply. Ini kita pastikan bahwasanya mesti jangan sampai sampean lupa hasilnya mas durit. Setelah di oke, kita tes tapi ke 8.8. Nah, setelah dapat TTL seperti ini, berarti sudah bisa tersambung ke internet routernya. Sekarang dari router ke NPR menggunakan wireless. Nah, untuk router NPR-nya memiliki IP 10.20.20.30/27. Nah, core ini harus tersambung ke wireless-nya NPR, router NPR ini menggunakan network berapa? Yaitu bisa diketahui bahwasanya karena yang di sini ada /27 itu punya 32 IP, bisa diambil bahwasanya di sini ketemunya networknya adalah 10.20.0/27. Harus satu segmen. Nah, di sini sudah dipetakan, berarti IP di sini 10.20.20 nomor meja, saya buat ibarat nomor meja /27. Di sini nomor mejanya saya buat 28, nomor 28. Jadi ini 10.20.20.28 slash bersama slashnya berarti slash
27. Taruh di VLAN, kita apply, kita open. Sekarang kita konfigurasi VLAN-nya, hidupkan dulu untuk VLAN 1, terus kita masukkan password. Di sini saya menyediakan wireless NVR menggunakan password 8 sampai 1. Bawahnya sama. Kita apply, kita oke. Kembali ke workflow interface. Di sini ulang 2 kali. Kita scan. Setelah ke wireless, kita scan. Kita start. Di sini saya sediakan namanya service NVR UKK B 10 sampai 20. Kita konekkan. Pastikan bahwasanya modenya station. Untuk security profile kita ubah jadi profile 1. Kita apply. Oke. Tunggu sampai di sini running. Nah, kalau sudah running seperti ini, karena tadi sudah buat IP address, kita cek sekarang apakah sudah bisa nge-ping ke 30 ini. Kita cek ping 192 10.20.20.30. Nah, di sini sudah bisa nge-ping ke routernya NVR. Setelah itu, selanjutnya kita buat IP yang mengarah ke server ini, yaitu servernya 192 punya network 192.168.1 XY per meja tadi, yang 28 dari titik 0/24. Kita buat dulu IP-nya, tambahkan IP yang dari ether 2, yaitu 192.168.1 XY-nya 28.1/24. Kita apply, kita oke. Setelah itu masuk ke kontrol panel, ke network status, masukkan ID-nya. Masih awal itu pasti Opten seperti ini. Opten dan IP akan automatically. Kita pilih use, terus masukkan IP-nya. Itu 28 yang satu segmen dengan milik ether 2 ini. Karena satu sudah dipakai, kita bisa memakai 2 atau yang lainnya. Nah, untuk gateway-nya yaitu IP dari ether tadi 192.168.128.1 IP dari ether 2 ini. DNS-nya kita pakai 8.8.8.58.1.4.4. Kita oke. Nah, kita cek sekarang untuk sambungan dengan apa kita sudah bisa. Kita buka CMD ping ke 8.8.8. Sudah bisa. Ping ke 30 apakah bisa? Nah, sudah bisa. Nah, sekarang kita coba internetnya dari ini. Nah, ini sudah bisa kan? Ping sudah bisa. Ngetes dari browser juga sudah bisa. Sekarang dikatakan bahwasanya server ini kan server. Nah, server ini menggunakan, kita ibaratnya pakai Rabbit aja untuk cara install Rabbit ini. Ini kan simulasi untuk server. Nah, di sini kita install Rabbit di servernya. Kan ini sudah ada internetnya, kita install Rabbit. Carinya di mana? Kita bisa ketik Rabbit ini web server. Rabbit ini web server. Kita bisa buka, terus kita klik download. Nah, ini kan ada tulisan download. Tunggu sampai terdownload. Ini sudah terdownload. Ketika sudah terdownload seperti ini, kita buka saja. Terus kita ekstrak, klik kanan, pintar, kiri. Atau sampai bisa klik kanan,
ke folder seperti ini. Dia tidak bentar. Di klik kanan, imran ini pilih ke folder extract to repeat ini. Nah, nanti akan buat folder baru seperti ini. Kita jalankan. Klik kanan, administrator. Terus kita klik start. Untuk pengetesannya, kalian bisa masuk ke ini server IP yaitu 192.168.128.2 ditambah dengan port 1180 ditambah di belakangnya dikasih 1.2.1180. Contohnya seperti ini. Jadi di sini di atas sampai tulis 192.168.128.2 terus titik 2 seperti ini 1180. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah web servernya Rapid. Setelah kita berhasil install web servernya, kita sudah berhasil untuk web servernya. Sekarang kita buat untuk dari COM ke CPE. Di sini menggunakan konfigurasi triple PoE, di mana IP lokalnya yaitu 10.10.10.1, sedangkan IP remote-nya yaitu 10.10.10.2 sampai 10.10.10.254. Kita coba kerjakan dulu. Masuk dulu ke triple PoE, PPP. Nah, di sini kita buat profile, tambahkan profilnya. Lokal address-nya tadi berapa? 10.10.10.1 untuk lokal address-nya. Nah, untuk buat full-nya ini yang 10 sampai 10.10.10.2 sampai 10.254, bagaimana caranya? Nah, kita bisa masuk ke IP, terus tekan full. Di sini kita tambahkan IP full-nya, tambah full. Ini biarkan nggak apa-apa, mau diganti juga nggak apa-apa. PPOE batas. Di sini yang mau saya keluarkan yaitu 10.10.10.2 sampai nggak saya buat 254 guys. Saya buat hanya 5 pelanggan yang bisa connect ke sini. Berarti yang 2 sampai 10.10.10.6. Kalau ingin dipulkan ya berarti 254. Kalau ingin full slash 24. Kita apply, kita oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, di remote address-nya, kembali ke remote address ini, di profile tadi, kalian bisa klik di sini. Nah, ini ada triple PoE di atas. Kalian klik saja di batas ini. Setelah itu tekan apply, oke. Kita sudah berhasil buat profilnya. Setelah buat profil, kita buat server. Tambahkan servernya, servisnya biarkan, interface-nya pilih, yang tersambung ke CPE atau router pelanggan. Di sini router pelanggan saya buat ke Ether 3, berarti saya pilih Ether 3. Terus default profil jangan lupa ini ganti ke profil yang kita buat tadi. Saya buat profil 1. Nah, ini kita apply, kita oke. Kalau sudah selesai seperti ini, masuk ke secret, tambahkan, Pak ini kok merah? Nah, ketika terjadinya seperti ini, berarti ada yang belum disambung. Contoh, dari router kita belum nyambungkan ke router CPE. Nah, kita sudah tersambung seperti ini, dia akan hitam. Sudah ada sambungan yang interface Ether 3 ini. Terus kita secret, tambahkan name-nya contoh aja, contoh. Password-nya contoh. Servisnya jangan lupa pilih PPPoE. Profilnya yang kita buat tadi itu profil 1. Lokal address dan remote address tidak usah diisi karena sudah diisi di profil tadi. Itu sudah cukup. Kita apply, kita oke. Nah, sambungan dari core ke CPE selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke pindah ke CPE,
Kita harus pastikan dulu. Apa yang dipastikan? Per ini udah bisa nggak ngepick ke NPR? Per ini udah bisa nggak ngepick ke NPR? Nah, kita coba kita ping ke 10.20.200.4. Di sini router utama atau router core masih belum bisa nge-ping ke 10.20.200.4. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita klik IP, terus kita buat routing dulu. Bisa kalian tulis di sini IP-nya yaitu 10.20.200.4. Kalian bisa nulis langsung 10.20.200.4 atau kalian bisa menulis network dari IP NPR ini. Kita contohkan untuk 10.20.200.4. Networknya dari mana? Dari 10.20.20.30 yaitu IP ini router NPR. Karena core mau ke NPR ini melalui router NPR. Jadi yang ditulis adalah gateway-nya bebannya adalah 20.30 ini. Nah, sudah kita update, kita open, kita coba ping lagi. Nah, sudah bisa sekarang. Atau kalian juga bisa menulis di sini. Kalian tulis yang kalian tulis apa? Networknya 0/24 seperti ini. Boleh. Kalian tulis 0/24/29. Mohon maaf. /29 seperti ini. Boleh. Apakah bisa dipilih? Coba ya, kita pilih ulang. Apakah bisa? Sama saja. Bisa. Jadi kalian bisa langsung mengarahkan ke NPR atau kalian ke 10.20.200.0/24. Ini kita salah satu aja. Nah, kalau sudah seperti ini, nih, kita juga bisa ngecek dari komputer, dari CMD-nya komputer. Bisa? Nah, ini sudah bisa, dari server juga bisa terpanggil. Nah, ini selesai sudah. Sambungan ke sini selesai. Nah, setelah itu kan biar tidak mengulang. Sebenarnya kan ini seperti IP yang ada di pelanggan ini, kalau kalian membuat topologi harus ditentukan terlebih dahulu. Enaknya apa? Ketika nanti garap kalian mengerjakan yang kedua, kalian tidak bingung. Oke, kita langsung karena ini sudah selesai untuk yang router 1. Kita sekarang membuat untuk yang router 2-nya atau router pelanggan. Kita melalui router pelanggan. Kita beralih ke router pelanggan. Nah, di router pelanggan pastikan juga bahwasannya sudah preset. Nah, ini contohnya ini masih ada IP yang dibuat ini. Kita riset dulu. Set configuration, on off, sama no backup di 9. Yes. Kita tunggu sampai disconnect. Ini sudah disconnect. Tunggu sampai keluar ke MAC address-nya. Ini MAC address-nya masih keluar. Sudah keluar, kita konekkan.
Nah, karena tadi di topologinya kita bisa lihat topologinya karena di topologinya dilihat tersambung ke core itu menggunakan triple PoK, maka ketika kita masuk pertama kali konfigurasi yang harus dilakukan kita buat triple PoK lain, klik di PoK, habis itu interface tambahkan PoK client. Dari mana sambungannya? Nah ini biar tidak bingung, saya taruh di ether 3 sama kayak di router 1 tadi, sama di ether 3 ini. Saya taruh di ether 3, di account-nya tulis nama tadi, namanya saya buat contoh password-nya contoh juga. Use DNS, jangan lupa tentang klik apply. Oke. Nah kalau sudah lain seperti ini, kan sudah lain R, dia akan dapat IP seperti ini. Nah kalau sudah dapat IP seperti ini, langkah selanjutnya apa? Bisa kita lihat, sambungkan ke power sudah. Setelah itu CPE tersambung ke klien sama CCTV menggunakan IP yang sama, network yang sama, yaitu 192.168. Titik nomor meja 2 nomor meja titik 012. Pak, di sini saya buat 28, nomor mejanya 28. Jadi di sini saya buat IP ya, saya buat bridge dulu. Kita buat bridge gabungkan antara ether berapa yang tersambung ke komputer. Di sini saya taruh ether 2 juga, dan yang tersambung ke CCTV. Ini CCTV saya taruh di ether 4 saja. Tambahkan CCTV-nya ether 4. Klik. Kalau sudah buat seperti ini, buat bridge-nya, baru kalian buat IP-nya 92.168.228 nomor meja daerah 28.1/24. Interface-nya pilih bridge, kita apply. Oke. Untuk sambungan ke bridge-nya, sambungan ke bridge-nya itu menggunakan dinamik. Jadi otomatis, sistemnya otomatis dapat IP. Jadi kita buat DHCP server dulu. Setelah buat bridge, kita sebelum lanjut ke wireless buat DHCP server untuk bridge-nya. Bridge, next. Tambahkan itu DNS-nya, saya tambahkan berapa? Next. Nah, setelah kita buat DHCP seperti ini, ya setelah buat DHCP server, kita coba tes di komputer. Apakah sudah kayaknya otomatis? Kita coba disable. Kita yang apakah saya dapat ID secara otomatis. Sudah dapat IP secara otomatis. Kalau sudah, ini masih belum bisa digunakan untuk internet ya. Karena apa? IP ini kita di router 2 ini tidak menggunakan firewall NAT, tapi kita menggunakan static routing dari router 1. Untuk itu kalian harus mengenalkan IP ini dari router 1. Ini router 2 ya. Kita kasih identity aja biar nggak salah. Ini router 2. JPE, router JPE. Terus untuk yang satunya
kita kasih nama identity-nya router core 1. Play. Oke. Ya. Di sini harus dikenalkan. Jadi IP yang ada di router 2 tadi yang mengarah ke PC client harus dikenalkan. Kita tambahkan 192.168.228.0. Kita langsung ambil globalnya yaitu networknya 0/24. Gateway-nya kita bisa langsung pilih ke triple PoP contoh. Kita langsung bisa ke triple PoP saja. Kita play. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba di komputer klien apakah sudah bisa internet. Kita buka Google Chrome, kita klik YouTube. Nah, ini sudah bisa. Apabila tadi kita tidak membuat static routing seperti ini, coba kita matikan ya. Yang terjadi apa? Kita tidak akan bisa mengakses internet. Jadinya seperti ini, tidak bisa mengakses internet. Jadi harus buat static routing terlebih dahulu. Coba kita hidupkan sekarang untuk static routingnya. Apa yang terjadi? Nah, bisa akses internet. Lanjut, setelah itu kita bisa lihat setelah selesai membuat di CPE ini pengenalan tersambung ke klien dan CCTV. Sekarang masuk ke CPE yang mengarah ke desktop login, yang mengarah ke HP. Sambungan dari router pengguna CPE ini ke handphone. Kita buat IP dulu. Di sini saya buat IP-nya biar gampang. 192.168.28 Beda ya dengan tadi. Kalau tadi 228, kalau sekarang 28 saja. Saya play, address-nya bilang kan. Kalau sudah total kelas, hidupkan WLAN 1, klik 2 kali, pilih AP Bridge. SSID-nya saya kasih bukakan nama saya tanpa password. Kita ambil, kita oke. Karena di sini menyebutkan bahwasanya itu hotspot login, berarti kita masuk ke IP hotspot, langsung ke hotspot setup saja. Pilih interface-nya WLAN 1, next, masukkan tentang next, select sertifikat biarkan 0, SNTP-nya biarkan 0, dan SL kita buat 8.8.8. Next, DNS-nya saya buat contoh di sini UKK tidak bisa pakai script bawah ya. Kalau script seperti ini biasa bisa 2025 nama saya .net. Nah, kita klik next. Untuk password defaultnya kita buat admin, ini aja nggak apa-apa. Next. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, tinggal buat user profile. Karena di sini dimintanya buat user namanya murid, passwordnya 321. Buat user profile dulu, tambahkan ini address poolnya, pilih HS1. Address poolnya pilih HS1. Terus red limit kita bisa buat 2M per 2M. Ini jangan sampai salah ke DCP full ya. HS itu singkatan dari hotspot ya, hotspot full. Nah, kalau sudah klik play, oke. Kalau sudah seperti ini, baru kita buat
user. Tambahkan servernya pilih hotspot yang kita buat tadi namanya hotspot 1, namanya ganti murid, passwordnya 321. Terus jangan langsung di tapi masuk ke profil dulu. Defaultnya pilih profilnya juga dari default ke profil yang kita buat yaitu profil 1 tadi, kita apply. Oke. Setelah selesai seperti ini, masuk ke server profile coba. Kenapa? Untuk percobaan nanti. Jadi ini di hsproof 1 tadi profil dari hotspot sampai klik 2 kali. Terus ke login, cookies dihilangkan HTTPS sama HTTP 4. Cookies kenapa kok dihilangkan? Biar apa? Ketika sudah logout terus mau login lagi harus memasukkan ulang, tidak tiba-tiba langsung bisa akses internet tanpa memasukkan username dan password lagi. Jadi cookies ini dihilangkan. Kalau sudah play, kita sekarang sudah bisa dicek. Nah, terus ada satu permasalahan lagi di sini. Dari klien ini harus bisa ke-ping ke server ini. Selain dari klien dan hotspot ini tidak bisa akses ke server. Nah, untuk membuatnya bagaimana caranya? Jadi yang bisa akses server hanya yang dari klien ini. Nah, caranya kita kembali ke router 1. Nah, ini router 1. Kita kembali ke router 1. Nah, kita masuk ke IP firewall, ke filter, tambah source address-nya, sumbernya dari mana? Nah, kita masukkan IP dari atau network dari Ether 2 yang tersambung ke CCTV sama router komputer klien tadi, yaitu 192.168.228.0/24. Alamat tujuannya yang mana? Alamat tujuannya adalah IP dari server atau sampean bisa langsung tulis networknya server ini. Di sini bisa tulis 192.168. Kalau saya lebih suka yang saya masukkan adalah IP dari servernya. Soalnya tadi IP dari server saya masukkan secara statik. Jadi tidak akan berubah-ubah kan? Nah ini kan tidak akan berubah-ubah karena statik. Jadi yang saya masukkan adalah base address-nya langsung IP dari server ini. Nah protokolnya pilih ICMP, actionnya pilih drop. Nah play OK. Nah di sini ini untuk ngetes saja. Jadi komputer ini, PC klien statusnya tidak akan bisa mengakses ke komputer server. Jadi klien ini kalau mau pakai konfigurasi seperti barusan tidak akan bisa nge-ping ke server. Bisa kita coba. Ini dari komputer klien, kita buka CMD, ping ke 192.168.228. Benar, ini tadi ada yang salah. Mohon maaf. Ini harusnya bukan 228 tapi 128. Nah, 128 yaitu IP dari ini, IP dari server. IP dari server saya kan 128. Nah, play. Oke. Tapi ke 128.2. Apakah bisa? Dia tidak akan bisa langsung ke 128.2 ini. Dia tidak akan bisa langsung di sini. Tapi ketika di sini di source address di kotak ini saya kasih tanda penuh seperti ini. Kita apply, kita oke. Kita tes lagi pilih dari router 2.
maka dia akan bisa mengakses. Jadi bentuk ini artinya adalah kecuali dari network 228.0/24 ini tidak akan bisa mengakses ke 192.168.128.2. Jadi kalau diartikan seperti itu. Nah, sekarang andaikan ini saya drop ya, karena di sini protokolnya yang saya buat adalah ICMP. Nah, ini kan tidak bisa diakses di PC lainnya. Sekarang internetnya apa bisa diakses? Kita coba 192.168.228.2. Tadi satu portnya titik 2.1.80. Bisa nggak? Terus maaf ini kok 228. Bisa 128. Ini masih bisa akses, padahal di sini nggak bisa. Di sini tidak bisa, tapi di sini masih bisa akses. Nah, untuk ngeblokir websitenya, untuk ngeblokir website dari ini server tadi, kita bisa tambahkan di sini di router 1, router core-nya, tambahkan lagi chain-nya forward, SRC address, tulis lagi network dari router 2 yaitu 228.0/24. Protokolnya biarkan. Admin ini DST address nggak usah diisi di sini, langsung ke ini. Admin kontennya apa? 192.168.2. Actionnya drop. Jadi saya ulangi lagi, SRC-nya ini network dari komputer 2 klien, di advance kontennya ini IP dari server saya ini, IP server ini, servernya ini IP-nya kan 128.2. Actionnya pilih drop, kita apply, kita oke. Yes. Kita sekarang coba ke komputer 2. Nah, coba ke komputer 2. Dia tidak akan bisa buka. Tapi di sini kalian masih bisa akses saya itu. Selain dari IP server kalian masih bisa akses. Nah, di sini karena di topologinya yang tidak diperbolehkan adalah selain dari klien ini tidak bisa akses ke server, maka klien ini harusnya bisa akses ke server. Caranya gimana? Jangan lupa source address tadi kasih tanda pentung. Dua-duanya dikasih tanda pentung. Nah, kita coba di PC klien, apakah sekarang sudah bisa? Nah, sudah bisa. Terus pinnya coba, sudah bisa. Pin. Nah, di sini selesai sudah untuk yang tugas ini. Nah, sekarang pemasangan CCTV di PC klien sudah. Terus kita masang CCTV-nya sekarang. Kita pasang dulu CCTV-nya. Tadi CCTV-nya saya taruh tetap 4. Lanjutkan CCTV-nya. Powernya kita tancapkan. Masukkan kartunya. Kita konekkan ke Ethernet. Di sini saya pakai CCTV P38 karena ini CCTV tersambungnya ke router 2. Nah, ini tersambungnya ke router GPE pelanggan. Kita cek apakah sudah dapat IP untuk kita ke DHCP server, apakah dilisis. Lihat ini. Nah, ini CCTV sudah dapat
IP. Di sini CCTV-nya dapat IP 192.168.228.253. Loh, untuk mengetahui gimana? Jelas kalau yang bawah ini desktop ini pasti IP dari komputer. Kalau komputer ini pasti IP-nya namanya desktop. Atau kita bisa ngecek yang mana yang punya CCTV ya, yang mana yang punya layar. Kita bisa ngecek di sini klik 2 kali sampai muncul seperti ini, kita klik baru. Nah, untuk komputer dapatnya 254, jadi 253 ini miliknya CCTV. Nah, kita masuk ke mana? Kita masuk ke IP dari NVR ini. Perangkat NVR yaitu 10.20.204. Masukkan di sini di kolom atas. Ini saja. Kolom atasnya 192.10.20.200.4. Ini. Nah, ini sampai masuk ke web NVR. Ini saya menggunakan listrik untuk siswa. Masukkan passwordnya, login, terus ke configuration, kita ke configuration, terus ke digital channel. Di sini saya pilih Atomos, device tipenya pilih TSB. Kenapa kok nggak pilih objek? Untuk yang P380 ini, ketika berbeda router atau jarak routernya terpisah, itu saya sarankan pakai jalur RTSP. Terus, nah ini tadi baru dimasukkan IP dari yang didapat ini, IP dari CCTV yang didapat tadi. Kita masukkan di sini. Kita masukkan. Cek Ctrl V ya. Di sini kita blok, kita klik 2 kali aja, terus di blok seperti ini, kita tekan Ctrl tambahan, seperti itu tekan C, terus habis itu masuk ke mana? Ke websitenya, jadi belum lagi. Nah, tinggal di sini tekan Ctrl tekan tahan, sama V, sama Ctrl tahan V. Sudah tekan login. Ya, di sini koneksinya sudah online. Bisa kita lihat di sini. Kita lihat apakah sudah bisa ditampilkan. Nah, ini CCTV-nya sudah bisa ditampilkan. Oke, selesai sudah untuk soal topologi ini, sudah terselesaikan. Nah, selamat mencoba, selamat dipelajari. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan di bawah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan di bawah ya kalau bingung.